Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi pagi-pagi makan ketan di pojokan Simpang Kawi. Oh ya, Di situ pagi-pagi sudah udah di sana. Pokoknya saya tadi setelah turun subuh, Pak ya. Iya, iya, iya. Dari Singosari langsung melaju ke sini. Ya. Jadi intinya saya mau pamit ke Malang Raya, saya mau ke Jakarta. Oh, ya. Jadi saya akan bikin podcast di Jakarta ya. Nanti podcast saya jauh namanya Wong Deso. Oh, Jadi gampangannya profil saya nanti ya, saya siap menjadi referensi ya kehidupan Wong Deso. monggo, ya dek, Ya, monggo, ya. khususnya Malang Raya, mulai masyarakat paling kecil ya, utamanya masyarakat yang terkena wabah Bang Dedel. Iya. Itu di mana-mana itu, Pak. Itu Bang Dedel itu di mana-mana, Pak. Dari situ kan pemerintah ini harapan saya cerdas ya. Jadi mencari akar permasalahannya kenapa Bang Dedel ini banyak problem di mana-mana. Jadi seolah-olah masyarakat ini dipaksa untuk ngutang ya. Iya. Nah, harapan saya ke depan masyarakat dipaksa untuk belajar wirausaha. Ya, baik Pak, itu bagus sekali itu. Nah, rencana saya itu seperti itu ya. Jadi di saat aku cinta produk UKM, nah harapan saya ya minus Alfamart, Indomaret ya, itu jangan menjual barang pabrik. Dek. Jangan Aduh, lari aja. jangan menjual barang pabrik Ya. ya. Jadi selain Indomaret, Alfamart ya, jangan menjual barang pabrik. Ya. Kesepakatan warga. Ya. Wis dodol keripik, dodol peyek ya. Itu buatan dari warga. Buatan dari warga. Ya. Minuman-minuman ya. Ya, Minuman juga ya. Produk dari warga. Produk dari warga yang harus dijual, kayak misalkan susu kedelai ya, ada Sinom. Iya, betul. Ya. Kan banyak. Beras kencur. kencur ya. Iya. Itu agar laku ya. Jadi harapan saya rumah YouTube tadi ya, di saat misalkan satu RW, ayo sepakat saiki yo, berhubung di RW ini dewe ono sing pinter gawe minuman, ayo kita minum itu aja. Jadi minuman kemasan itu jangan dijual. Iya. Ya biar yang jual biar Indomaret sama Alfamart aja misalkan ya. Nah, untuk toko-toko warung di RW, ayo ngedol barangnya dewe. Produk sendiri. Ono sing peyek, ono sing ngene misalnya Macam-macam Pak itu. macam-macam, saya kira produk itu Di banyak. kampung itu warga seperti itu banyak Pak itu. Nah, terus ini terkait dengan program 50 juta per RT Pak, ini nanti harapan saya Ya, saya bikin sharing, Wali Kota Malang itu Pak. saya bikin sharing dengan jenengan ya, perkenalkan dulu nama jenengan siapa, dari RT RW kelurahan mana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Widodo. Saya domisili saya di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Jalan 2 816. Itu masuk dalam wilayah RW 1. RW 1. Ya. Kelurahan Rorodowo. kecamatannya? Ya, kecamatannya Gojek. Nah, itu semua tadi saya enggak menyangka, saya kebetulan ketemu sama Pak Hari ini. Pak Hari, ya Alhamdulillah. saya kebetulan ini nambahkan ban sepeda saya. Saya juga. Lah ini jodoh ini namanya. Saya nambahkan sepeda saya, Pak Hari datang, terus ngomong-ngomong menyangkut masalah konten-konten yang terkait dengan YouTube. Nah, saya kalau seperti itu dalam rangka karena Pak Wahyu Hidayat Wali Kota Malang ini kan meluncurkan program. Tempo hari saya membaca di dalam janjinya itu kan salah satunya, sebetulnya programnya banyak. Ya. Tapi salah satunya itu masing-masing RT kan akan mendapatkan 50 juta Per tahun. per RT. Per RT. Nah, itu menurut Pak Hari tadi cerita bahwa ya itu baik dan bagus, tidak semudah itu untuk bisa memberikan itu, tapi maksudnya Pak Hari itu
sebaiknya itu dikelola dengan baik dan benar, Ya. harus dipertanggungjawabkan meskipun Rp1. Ya. Termasuk masing-masing RT itu harus punya tanggung jawab lah. Ya. Itu menurut Pak Hari diwadahi dengan yaitu Rumah YouTube. Rumah YouTube. Ya. Ini usulannya Pak Hari itu seperti itu. Kalau bagi saya ya sangat setuju. Cuma masalahnya ini apakah sumber daya manusia yang ada di kampung-kampung itu kira-kira ya namanya orang ini kan ya pro kontra itu pasti. Tapi kalau dijelaskan dengan baik, insya Allah saya kalau yang optimis lah. Karena memang tujuannya kan baik. Iya. Jadi saya terus terang aja, saya mendukung programnya Pak Hari ini untuk mengadakan rumah YouTube di masing-masing RW, rumah YouTube Indonesia. Demikian itu pernyataan saya. Terima kasih Pak Hari, ini tadi saya juga disambangi. Bisa kenalan, baik menawa bisa berlanjut. Nah, jadi semua itu nggak ada kebetulan, nggak ada Pak. Semua itu sudah desainnya Allah Pak ya. Ya, Allah sudah mendesain. Ya, ini kita diketemukan di sini. Pak, ya. Kadang-kadang ya memang Pak Hari itu lebih benar. Iya. Kebetulan itu tidak ada. Ada. Semuanya itu sudah takdir Pak. Gitu Pak. Tapi iya. Saya memakai istilahnya itu ya tetap begitu. Ya mohon maaf. Ya enggak masalah. Banku bocor, ban sampean bocor, nah, itu kan seolah-olah seperti iya, kalau nih, ya, Pak. Bahasa kita kan ya kebetulan ya podo ya. betule podo bocore. Ya itu Pak. Nek gak ngono, Pak Hari mau ketemu kan. Nah, bahasa nasionalnya kan begitu Pak ya. Ya tapi sebetulnya betul Pak Hari. Ya. Kebetulan itu bagi seorang apalagi muslim enggak ada. Semuanya itu sudah diplot Pak. Nah, dari sinilah Pak. Di saat tadi jenengan berharap semoga ada kelanjutan ya. Kami Pak siap diundang, gak usah memberikan uang transport buat saya. Ya. Pak Hari saya setuju dengan rumah YouTube Indonesia di RW saya. Saya akan mengajak beberapa pemuda. Nanti Pak Hari saya undang, saya siap datang. Pokoknya gercep loh Pak ya. Soalnya saya bulan Januari udah di Jakarta. Oh ya. Ya. Makanya nanti saya kalau jangan berkenan saya minta kontak personnya. Dan nanti program saya rumah YouTube itu ya, siapapun yang bikin rumah YouTube ya, adminnya itu supaya menyerahkan nomor HP-nya ke saya. Dengan tujuan saya ingin adanya kemudahan komunikasi antar pemuda RW se-Indonesia lah. Kan nanti insya Allah minggu depan kan saya meresmikan rumah YouTube Indonesia yang ada di Kabupaten Malang. Itu di Desa Mangliawan. Mandit ya. Makanya saya kan binaan saya banyak Pak di kota di sini ya, termasuk Kampung 3D, Kampung Warna-Warni ya. Dan makanya semua tematik itu insya Allah sudah pernah saya kunjungi. Nah, saya ingin semua rumah tematik itu supaya bikin rumah YouTube ya, tapi mengatasnamakan rumah YouTube RW. Kenapa kok pakai harus rumah YouTube RW? Jadi di saat misalnya jenengan ya bikin rumah YouTube ya, langsung nanti kita sosialisasikan di lingkungan. RW kita punya satu channel untuk warga, ini resmi. Berdasarkan kesepakatan warga, satu RW YouTube-nya yang dipakai satu ini untuk semua. Konten bebas. Nah, terkait dengan apa programnya Pak Wahyu ya, misalkan apa Malang menjadi kota event ya. Nanti yang akan berdampak kepada Malang Raya. Nah, inilah yang luar biasa juga. Makanya saya ingin Wahyu Hidayat itu sebagai ikonnya Malang, Pak. Bukan hanya Malang kota aja, tapi Kabupaten Batu itu seolah-olah harus merespon promonya. Yang memulai Pak Wahyu dengan Malang kota event ini, dengan adanya anggaran 50 juta per RT juga, ini menurut saya apa yang disampaikan Prabowo ya, pejabat di semua level harus bicara rakyat lah. Ini Pak Wahyu menerjemahkan itu. Ya, makanya kesempatan bagi Pak RT yang kebanyakan banyak yang tua, begitu juga Pak RW. Kepercayaan pemerintah ini manfaatkan kesempatan ini untuk mengukir sebuah sejarah baru.
Ya. Semoga saya menjadi RT, menjadi RW yang manfaat untuk lingkungan, ini kan keren. Pak. Keren, Pak. Nah, itulah. Jadi jangan sampai nanti apa duit 50 juta ini Muspro. dianggap iki duit teko ayo di geburaan. Berat ya. Ya jangan gitu lah. Nah, jangan, makanya. Mungkin ini salah satu caranya ya. Ya, caranya ini. Jadi Cara kontrolnya pun juga mudah. cara kontrolnya mudah. Pak Wali Kota ya nak RW iki digawe apa ya? Ya kan tinggal gitu aja. Besar loh Pak. Sekarang satu RW itu kalau ada kata itu jangan bilang RT-nya lebih dari 10 Pak. Di tempat saya itu satu RW cuma 5 Pak, karena kecil wilayahnya. Kecil. Nah, Tapi ada satu RW yang 10 RT ada. Tanya. Tetangga saya itu RW 2 itu dia malah 16 Pak. Kalau Nah, berarti kalau 16 berarti nah, kan kalau 50 hampir kan 800 Pak. lah, makanya kalau misalkan Kan besar Pak itu. kalau misalkan 10 aja setengah miliar, Iya. ya kan? Iya. Kalau 16 kan hampir 1 miliar juga. Hampir Pak. Saya kadang-kadang mikirnya tuh cuma begini loh Pak, saya yang sampai Ya. waktu itu ya. Ya. Pak, Wahyu punya program seperti itu, kita penahanan apa kira-kira hanya untuk masyarakat waktu itu Pak. Ya. Nah, tapi begitu Bapak mengatur seperti ini, saya merasa seperti ya istilahnya kayak itu ya luar biasa ya berarti. Iya. Kalau sampai ini betul-betul. Kan Pak Wahyu itu kan gini Pak ya. Dulu tuh kan satu pemerintahan dengan saya di Kabupaten Malang. Kan pernah menjabat menjadi sekda. Oh Di Kabupaten Malang, keren Pak Wahyu itu. Udah gitu langsung menjadi PJ Kota Malang. Ya kan? Nah, setelah jadi PJ, nah, berarti kan dia sudah punya kemampuan. Makanya di saat masyarakat itu meragukan dengan adanya satu RW 50 juta tadi, insya Allah terbantahkan. Karena Pak Wahyu itu sudah punya apa ya, rekam jejak ya sebagai sekda, PJ wali kota. Nah, pastinya sudah tahu memposisikan keuangan ini bagaimana. Kan itu. Memang kecil ya Pak ya. Ya iyalah. Seluruh kota itu Seluruhnya kurang lebih 4.000 kalau tidak ya salah. Allah. Ribu Pak. 4.000 Pak. RT. Ya, 4.000 RT. Ya. 4.000 Pak. Iya 4.000-an. Anggap saja 4.000 kurang lebih. Kalau kali 50 aja itu yang itu tok loh Pak. Nah, Belum lain-lain loh ya. lah, Kan makanya. programnya banyak itu Pak. Berarti kan berapa miliar kan gitu Pak. Ini kurang lebih itu nggak tahu 200 miliar atau Bisa, ya, 20 miliar ya. 4.000 kalau kali 50 ya benar Pak. Berapa Pak? 20 miliar ya. Iya. Ya. Itu baru itu tok loh Pak. Ah. Belum program-program yang lainnya. Nah, makanya kan Mbak nanti kan begini Pak ya. Jadi Pak Wahyu di dalam mengalokasikan anggaran karena beliaunya sudah pernah menjadi wali kota, ya. Jadi tahu. Jadi oh Pak. Oh, alah. dijepit Pak. Nah. Iya Pak. Nah, jadi anggaran 50 juta itu ya. Ya. Jadi Pak Wahyu ini gampangannya akan merubah sistem pemerintahannya ya, mungkin dengan manajemen baru ya. Ya. Bagaimana alokasi anggaran yang 50 juta itu harusnya tuh sudah bisa dilakukan dulu-dulunya sudah Pak ya. Cuman kan hanya masalah alokasi anggaran aja. Di saat misalkan kondisi fisik yang harus dibangun setiap RT-nya itu kan anggarannya sudah ada dari dulu. Iya. Iya. Cuman itu berkesinambungan itu Pak. Cuman karena selama ini gampangannya, tapi non sewu Pak, saya potong ya. Apakah dana yang dimaksud Pak Wahyu 50 juta per RT itu masuk ke dalam musrenbang itu Pak? Juga masuk dalam itu apa beda? makanya Pak, ini kan begini Pak ya. Kalau saya nggak bisa menjawab secara pasti ya. Tapi gampangannya kita sebagai warga saja. Ya. Sebagai warga duwe usulan. Oh. Misalkan di dalam musrenbang, Pak, uang yang 50 juta ini ya, kalau bisa itu penggunaan atau pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Iya. Ya. Jadi jangan sampai misalkan untuk pembangunan fisik harus 50%, jangan begitu.
Kan setiap karakter RT tidak sama. Nah, jadi kalau misalkan dalam satu RW itu ternyata pasumnya sudah bagus, jalan sudah bagus, pos gampling sudah bagus, musola masjid sudah bagus, mau fisik apa lagi yang mau dibangun? Ya kan? Ya. Nah dari situ makanya diberikan keleluasaan ya bagi lembaga RW tadi supaya dipergunakan yang manfaat. Nah biar nggak sampai menjadi bumerang bagi wali kota yang punya niatan baik, buatlah rumah YouTube. Iya betul. Tujuannya apa? Jadi setiap bergulirnya satu rupiah pun katanya Pak Prabowo itu harus dipertanggungjawabkan. Ya memang gitu Pak. Nah dengan Seharusnya adanya itu harus dimulai lah. Dengan adanya sebuah ketentuan, rumah YouTube diberlakukan untuk di Kota Malang. Misalnya setiap RW harus bikin rumah YouTube. Kegiatan rapat terkait dengan pemanfaatan anggaran supaya diunggah di YouTube. Kalau misalkan tidak diunggah di YouTube, berarti di situ ada indikasi tidak benar. Nah, harus ada seperti itu, Pak. Ya. Sehingga penggunaan anggaran tadi akhirnya bisa dikontrol oleh warga. Dan Bapak Wali pun yang memberikan juga puas. Nah, jadi di saat misalkan katakanlah dana itu misalkan ya untuk dana bergulir ya, untuk digulirkan ke masyarakat simpan pinjam riba misalnya. Ya. Ini kan bagus, Pak. Ya. Jadi gampangannya selama pemerintahannya Pak Wahyu tadi misalkan selama 5 tahun per RT-nya ada 250 juta. Digulirkan ke warga. Pokoknya pinjam harus mengembalikan ya no riba. Ya. Nah dari sinilah harapan saya rakyat tersenyum dengan programnya Pak Wahyu ini, Pak. Iya. Makanya dengan adanya rumah YouTube ini juga, ayo biar UKM ini hidup, biar usaha ini banyak peluangnya, ayo kita makan produksi ini tonggone dewe. Ya. Apa begini Pak? Saya nanti kan ya mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan berkenan. Ya. Saya nanti tanggal 20 itu kan tadi saya aturkan tadi kan ada dialog, pertemuan antara terutama ya RT dan warga-warga semua untuk mengusulkan apa yang mau diusulkan kepada RW-nya gitu. Lah itu nanti akan dibawa ke, kalau itu judulnya sebetulnya di Musrenbang Pak. Tapi ya ada apa salahnya kalau nanti mungkin Pak ya pada saat itu saya akan mencoba, saya tak matur sama Pak RW-nya itu ini ada begini. Gimana respon kita kan gitu Pak. Supaya apa? Ya kalau nanti otomatis beliaunya kan mesti kepingin lebih apa ya Pak, lebih dalam ya, ingin mengetahui. Karena kadang-kadang gini loh Pak, ya non sewu ya Pak ya. Kalau orang RW ini ya heterogen Pak. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah, jadi kalau yang tidak paham itu kadang-kadang kan pesimis dong ya Pak. Nah, yang dipikirkan itu. Nah makanya Pak dari makanya nanti saya coba Pak, nanti saya tak matur sama Pak RW-nya. Pak ini saya kebetulan ketemu sama Pak Hari, gini. Beliaunya itu kepingin ya istilahnya mempunyai usulan itu begini dan mendirikan rumah YouTube. Indonesia itu yang dikelola oleh masing-masing RW itu punya. Di situ tuh wadahnya semua lah. Semuanya sembarang perkara wis unggahan ning ngono wis. Betul. Ngono lho intine gitulah. Manfaatnya itu nanti akan saya ceritakan. Kalau itu nanti sudah kita dikenal dan kita memang baik, tidak menutup kemungkinan dari pemerintah pusat pun akan mengucurkan. Tambah menggelontorkan lebih besar. Gitu loh, karena sudah di YouTube ini tingkatnya kan sudah. Ya istilahnya sudah luas. Misalkan ya, ini satu RW ini misalkan ada 10 RT ya, mengelola anggaran 1 miliar tuh kok ada pelaku usaha yang kebetulan di situ berhasil dalam hal-hal yang positif. Tidak menutup kemungkinan. Ya, tidak menutup tambah lagi 1 miliar. Nah, sapa meleh nanti kalau tidak gini kan zamannya sekarang ini kan zaman canggih sudah medsos Pak. Kan dimanfaatkan kan dia. Ya, cuma nanti ya saya tidak bisa menjanjikan Pak Hari. Saya hanya mencoba mengusulkan itu. Nanti responnya biar apa Pak ya? Biar gimana? Kan di dalam warga itu nanti setelah saya mengomongkan seperti itu kan pasti tanggapannya ada macam-macam ya Pak ya. Nah nanti kalau kepingin gini Pak,
kalau jenengan kepingin tahu yang lebih luas, Bapak bisa mengundang Pak Hari ini ke sini dan Ya, mengumpulkan warga, minimal betul. nanti akan diberi pencerahan, tahu Siap. seluk-beluknya, kronologis dan tujuannya apa, nanti poinnya di mana. Nah itu nanti akhirnya kan Bapak akan mengerti. Tapi kalau dari saya kan nggak luas. Saya kan hanya kebetulan ketemu sekali gitu loh, Pak. Kalau saya kan begini Pak ya. Iya. Saya gamanya sudah ya Langlang Buana Malang Raya lah ya. 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 Saya kira ya kalau Pak Setelah- Hari saya nggak ini. Setelah saya evaluasi Pak ya, banyak RT itu yang tua-tua, Ya, banyak memang Pak. RW, Memang Pak. banyak RW yang tua-tua itu juga banyak. Nah dari sinilah besar harapan kami dengan adanya rumah YouTube itu, kita harapkan tampilnya anak muda untuk berperan. Ya. Karena sekarang zaman teknologi, lele wong tua-tua kan orang ngerti Pak. Betul Pak. Nah. Memang itu Pak kendalanya itu. Makanya harapan saya. Istilahnya kalau saya bilang gini loh Pak, kebanyakan RT maupun RW yang sudah sepuh-sepuh itu kan kalau dikatakan kan lemot apa? Ya maaf loh Pak. Loh, Betul loh Pak. Ini ya, itu saya kan- sendiri pun itu kan yang saya harus mengakui saya yang ini harus lemot Pak. diakui. Lemotnya itu gimana? Ya saya aja dengan cucu saya yang masih SD ya kalah Pak. Gitu loh Pak. Nggih, pangapunten sing kathah lho Pak Hari. ya jadi gitu Pak. Saya bukannya mendiskreditkan RT RW bukan. itu. Ini saya ya. sendiri Pak. Saya mengatakan ini. Saya juga bicara seperti itu Pak ya. Iya. Karena saya sudah ini saya ketik Pak ya, misalkan RW gitu Pak ya. RW Semalang Raya ada di sini. Ya. Nah dari situ makanya Pak RW kumpul arek nom. Ya. Nah, gitu ya. Kumpulkan arek nom ya. Berikan peluang anak muda untuk tampil. Ya. Di saat RW ku maju, sing oleh jeneng tetep Pak RW. Ya, otomatis ya. Nah, di saat Pak RW ingin menjadi sebuah legacy, waduh di kepemimpinan Pak RW di sini lo yo, awalnya bangkit ke RW kita lo kan keren Pak. Gini Pak Ya. Dari situ akhirnya RW pensiun punya kebanggaan. Ya. Ya, kalaupun Ya. nggak oleh pensiun ke Minimal- RW. Minimal gini loh Pak. Kalau seperti ini kan orang itu kalau bisa kan mencari bukan dunia toh Pak. Betul. Nah, kalau Manfaat. akhirat sudah menjadi kita pikirkan itu kan setidak-tidaknya kita itu ya bukan berarti kita sok itu enggak Pak. Ya. Tapi kan ya memang kalau sudah seusia saya dan Pak Hari ini Betul. apa yang mau dicari? Akhirat. Ya makanya sebaik mungkin kita kan harus mengusahakan Ya, lewat jalur apapun gitu loh Pak. Ya betul sekali. Memang ya kadang-kadang seperti ini itu Pak Hari apa ya? Ya memang tantangannya tidak mudah memang. Karena seperti Pak Hari ini kan ibarat orang itu sebaik-baiknya orang apapun itu ya ono ae. Ya. Tidak cocok itu ya ono. Nah, Ada. tapi kan di Bali itu kan mungkin bisa jadi alasannya kan masing-masing itu punya, tapi menurut saya Pak karena dia nggak paham. Iya. Gitu loh Pak. Kalau saya hanya itu makanya nanti gini Pak. Saya ulangi lagi, saya itu akan mengatakan sama Pak RW saya tentang hal-hal seperti ini. Soalnya saya cerita secara poin-poinnya aja bahwa ini begini. Nah, nanti kalau lebih konkret, lebih lengkapnya, mari kita undang Pak Hari. Monggo saya siap. Gitu loh Pak. Saya siap. Gitu Pak. Ya. Itu kan lebih istilahnya bisa dan kita kumpulkan warga. Iya. Ini ada program begini. Gimana kalau kita nanti ini soalnya kalau menurut saya positif banget. Jadi apa salahnya kita ini kalau kita masuk ke dalam itu program itu gitu loh. Ya, ini bukan untuk saya loh. Saya Iya. itu hanya Ya menyampaikan. iyalah Pak, kita sudah tua Pak ya. Nggak ada sebetulnya saya keinginan seperti itu gitu loh. Tapi bagaimanapun juga kalau orang tua itu lewat jalur manapun kan kita harus berpikir untuk sudah mulai berpikir untuk kesananya Pak. Betul. Saya juga gitu Pak. Makanya biar nanti nggak ada ini Pak, yang nggak ada pertanyaan. Ya. Untuk Pak Hari misalkan mau disangoni wis sangonane iku sangune iku kelontrangan ae wis. Ono sing katene ngeleboni 5.000 mau 1.000 gak apa-apa kok dikelumpukno dikene Pak Hari ndak apa-apa. Iya. Maksudnya biar apa? Biar nggak ada pertanyaan mosok ngundang wong kene gak nyangoni rek. Nah, Ya. saya nuwun sewu ya sama sekali tidak mengharapkan itu ya, tapi
biar dari wong itu kan apa biar cek masuk akal. Ya. Nah Pak Hari ku lagi tuku bensin opo lah misalnya gini gak ngobain. Ya, Tapi ya. bukan berarti saya mengharapkan Pak Iya, ya. iya. Jenengan bisa tanya ke RW-RW yang sudah sering saya kunjungi itu mungkin Yono sing sampai bosen tak kunjungi. Tapi dia sampai begini, Pak Hari ini alhamdulillah masih mau memotivasi saya. Kalaupun berkali-kali saya belum bisa melaksanakan, itu bukan semata-mata tuh saya nggak mau Pak Hari. Ya, karena memang semua itu butuh proses saja. Ya, kan gitu. Saya juga gitu. Saya mana coba bosan-bosan aku ini. Oh enggak Pak Hari. Pak Hari tuh, waduh kan banyak yang ngomong begitu Pak ya. Pak Hari itu tujuannya baik gini-gini was. Saya kadang-kadang tuh sungkan kenapa saya nggak bisa melaksanakan karena warga saya itu masih seperti ini. Nah itu ya memang itu Pak, memang yang dihadapi oleh RG itu kadang-kadang ya seperti itu. Makanya dari apa yang saya lakukan ini harapan saya pingin misalkan dipanggil sama Pak Wahyu, ya Pak Wahyu, misalkan Pak Hari, ayo kita bikin dialog aja Pak Hari. Saya kok setuju dengan konsepnya Pak Hari, misalkan 1 RW 1 rumah YouTube. Disepakati pokoknya semua aktivitas, semua kegiatan bisnis, penggunaan anggaran semua harus di-up di situ, setuju saya misalkan. Nah dari situ kan harapan saya ke sana Pak. Ya. Makanya saya bikin konten di Kota Malang ini harapan saya kegiatan programnya Pak Wahyu yang 50 juta per RT 1 tahun, ya kota event ya. Banyak Pak yang diprogramkan Pak Wahyu, ini hebat semua Pak. Nah untuk itulah saya sebagai warga Kabupaten Malang, memang saya dulu juga sering membina menjadi pemateri di Kota Malang. Jadi banyak titik binaan saya di Malang, banyak titik. Nah dari situ ya saya berharap nanti sama Pak Wahyu saya dihubungi, ayo Pak Hari di konten Pak Hari saya setuju programnya sampean. Iya. Nah harapan saya biar mudah-mudahan Pak. Biar Pak Wahyu itu mudah gitu loh ya. Jadi ini sebetulnya kan Pak Hari gampang nih kontrol. Nah, dasarnya kan gitu Pak ya. Iya. Ya otomatis kalau saya jadi Pak Wahyu ya alhamdulillah terima kasih kan gitu ya. Makanya Pak. Ya mudah-mudahan Pak Hari saya doakan juga mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita citakan Pak Hari. Iya. Memang ya tidak mudah tapi apa salahnya kita mencoba. Iya. Pak Hari, lo pangapunten sing kathah nggih. Iki soalnya sepeda Sambut kula pun mari kula enten perlu niki kula nggih ngapunten sing kathah. Monggo. Pangapunten. Terima kasih Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi ya saya bertemu dengan Pak Widodo ya. Kebetulan sama-sama ban bocor. Tapi semua ini saya percaya karena Allah ya, sehingga saya bisa berbincang-bincang dengan sesama lansia ya. Tapi Pak Wahyu ini juga visioner banget orangnya ya. Semoga aja maksud dan tujuan saya bikin konten ini bisa direspon oleh Pak Wahyu Hidayat sebagai Wali Kota Malang, program Rumah YouTube Indonesia. Amin, amin. Ya, Oke, demikian tadi akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.